Ya, makanya ya amalan yang pertama yang ada di bulan Ramadan itu adalah amalan ibadah puasa. Tentunya ketika kita mengerjakan puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja di siang hari. Ada adab-adabnya ketika seseorang berpuasa kayak gimana. Ada sunnah-sunnahnya yang harus kita perhatikan ketika kita puasa bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Nuridin, Ustadz kami ya, dan beliau juga Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Belik. Kemudian juga pimpinan, udah ada ranting ya, nih, pimpinan ranting Muhammadiyah Kali Saleh, dan kepada takmir masjid napa? An-Nur ya, Masjid An-Nur, dan kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, salah satu dari taman-taman surga, yakni majelis ilmu dan majelis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamaqal, manakala kalian melewati taman-taman surga yang ada di dunia, maka mampirlah. Dan taman surga yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini termasuk bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, janjane ini jadwalnya Ustadz Nuridin yang diamanai untuk ngisi kajian di sini. Cuman tadi sudah disampaikan beliau sedang kurang sehat ya, lagi radang tenggorokan. Biasanya nek radang tenggorokan ya nang awak marahi greges begitu ya, biasanya semacam itu. Tapi karena beliau sudah menjanjikan bisa rawuh teng mriki, alhamdulillah meskipun badannya lagi kurang sehat ya, beliau menyempatkan bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Sebetulnya saya juga agak grogi karena beliau adalah guru kami, sementara malah justru saya yang ada di sini ya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-6 dari bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan memang bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang memang istimewa sekali buat kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di siang harinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensunahkan untuk umatnya untuk sholat lail di malam harinya. Sehingga para ulama menjelaskan paling tidak ada 5 amalan yang biasa dikerjakan oleh umat Islam ketika berada di bulan Ramadan. Yang pertama tentu adalah ibadah puasa. Ya, ibadah puasa itu memang bagian daripada rukun Islam. Kita kenal rukun Islam niku enten gangsal ya, salah satunya itu adalah siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu bukan hanya diwajibkan untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Umat-umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada syariat puasa. Kita ambil contoh puasa yang kita kenal dengan puasa Nabi Dawud, ya.
Puasa Nabi Daud itu kan puasa yang dikerjakan sehari puasa, sehari tidak. Ya. Itu syariat puasa yang Allah Ta'ala kasihkan untuk Nabi Daud dan umat pada waktu itu. Ya. Sehingga ibadah puasa itu orang gur khusus untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang puasa, itu kan bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya kewajiban puasa, syariat puasa itu juga berlaku pada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya, amalan yang pertama yang ada di bulan Ramadan itu adalah amalan ibadah puasa. Tentunya ketika kita mengerjakan puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja di siang hari. Ada adab-adabnya ketika seseorang berpuasa kayak gimana. Ada sunnah-sunnahnya yang harus kita perhatikan ketika kita puasa bagaimana. Salah satunya mungkin yang sudah biasa para dai itu sudah menyampaikan jauh-jauh hari ya sebelum Ramadan, kajian khusus sebelum Ramadan itu biasanya kan materinya kajian khusus terkait dengan masalah puasa ya. Salah satu sunnah-sunnahnya ya makan sahur, kemudian juga menyegerakan berbuka dan sebagainya. Artinya ketika kita mengerjakan puasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi perhatikan pula tentang adab-adabnya. Jangan sampai kita berpuasa sudah menahan lapar dan haus ya seharian full, tetapi ya amalan dari puasa itu kita tidak dapat pahala apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus tok. Ya, kita tidak bisa berpuasa dari lisan kita untuk ngerasani tonggo, ghibah, ya, mencela, berkata kotor, bertengkar dan sebagainya. Maka orang yang mengerjakan puasa dari lapar dan haus, tetapi dia tidak bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, berkata jelek dan sebagainya, maka yang didapat hanya sekedar lapar dan haus saja. Kemudian amalan yang kedua yang biasa dikerjakan yang ada di bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau kita kenal dengan sholat tarawih ya. Sholat tarawih meskipun hukumnya sunnah, tetapi karena itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja, ya rasanya eman-eman manakala kemudian kita itu tidak mau mengerjakan sholat tarawih. Apalagi nek neng Indonesia biasane ya waktu sholat tarawih itu kan cuman paling banter yang nggur sejam. Teng mriki nggih 11 rakaat nggih Pak. 11 nomor 23 11 rakaat. Nggih. 11 rakaat paling nggih 1 jam. Itu pun sudah sama ada isya dan ada kultume. Ya, paling kan 1 jam. Ya, mulai mungkin iqomah jam setengah 8 kurang 10. Nanti paling jam 8 lebih seperempat sudah selesai. Itu pun malah nggak ada 1 jam. Lah yang cuman waktu sebentar itu ya, maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena fadilahnya luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqamal man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mau mengerjakan sholat lail di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, pahala orang yang mengerjakan qiyamul Ramadan, ya, qiyamul lail di bulan Ramadan bersama dengan imam sampai selesai, kuwi kaya wong salat sunnah semalam suntuk. Dengan catatan salat tarawih bersama imam sampai rampung.
Misalkan nengkene sholat tarawih 11 rakaat, berarti ya sampai 11 rakaat. Ya. Aja nganti awake dewek ya pulang dulu ya ketika tinggal menyisakan witir. Karena terkadang ada sebagian jamaah, nggak tahu nek di sini mudah-mudahan tidak ya, tetapi ada ya orang yang sudah mau berjamaah sholat tarawih sudah dapat 8 rakaat, tinggal witirnya tok, dia kemudian pulang. Sholat tarawih ya sah dapat pahala, tetapi dia ketinggalan pahala sebagaimana kata Nabi seperti sholat semalam suntuk. Awake dewek Pak Bu, nek kon sholat semalam suntuk mulai dari isya tekan subuh, kira-kira mampu napa mboten Pak? Abot. Jangankan semalam suntuk, wong sing taraweh sejam tok, kuwi kadangan wis bola basean nggih. Ya, kadangan wis bola baseh. Apa maning sing ketemu imame sing macane madan dawa, bisa dititeni nih kayak imame macane madan dawa. Nek jadwale ke wong maning, ya wis lah melu isya tok baik. Kadangan kaya kuwi. Teng mriki nggih ngoten Pak. Masya Allah, berarti ya umum ya. Ya. Jadi memang kayak gitu ya. Lah supaya kita bisa mendapatkan pahala kayak dene sholat sunnah semalam suntuk, kuwi nek mengerjakan sholat tarawih berjamaah tekan rampung sampai witir. Nggur sejam tok Pak. Insyaallah ya. Ya nek kita niati ikhlas ya, punya azam yang kuat untuk sholat tarawih, insya Allah cuman 11 rakaat dalam waktu 1 jam kuwi tidak memberatkan. Apa maning ya biasanya nang kampung ya bacaane yang nggur kuwi tok ya. Ana sing masjid itu nengarep imaman kuwi wis ditulisi nama-nama surate. Ya, itu ada ya. Rakaat pertama, kedua macane sing kiye. Terus nanti rakaat yang keempat dan keenam, kelima macane sing kiye. Terus sudah ada urutan-urutannya ya. Terkadang semacam itu. Biasanya diurutkan mulai dari surat Alhaakumut Takatsur tekan surat Al-Ikhlas surat An-Nas ya. Itu ada sebuah masjid yang biasanya ditulis kayak gitu. Ya, itu qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi kita mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu. Kemudian tak kalah penting pula ketika kita mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan ya, jangan ditinggalkan sholat sunnah rawatibnya Pak. Biasanya qoba'diyah isyane. Kalau dalam madhab Syafi'i, sholat sunnah rawatib itu lebih utama dibandingkan dengan sholat tarawih. Ya, jadi 2 rakaat setelah sholat isya itu lebih utama dibandingkan dengan sholat tarawihnya sendiri. Makanya eman-eman manakala kita sudah sholat isya berjamaah di masjid, kemudian kita tidak mau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi sedurunge sholat tarawih ya, kita semua ya bar sholat isya kuwi mengerjakan ba'diyah isyane ya. Jadi jangan langsung setelah salam sholat isya ya kemudian dinungguin ya biasanya teng mriki kultume sakderenge tarawih napa sakderenge witir Pak? Sakderenge tarawih berarti bar isya langsung kultum nggih ya. Ora witir terus kultum ya. Ya jadi itu habis isya ya, kemudian kita jangan malah duduk di belakang nungguin kultum, tetapi sholat sunnah dulu qobliyah ba'diyah isyanya cuman 2 rakaat ya. Apakah ba'diyah ya cuman isya tok? Tidak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, sapa wonge sing menjaga sholat sunnah dalam sehari 12 rakaat maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Dalam riwayat yang lain 10 rakaat
Misal kita mau ambil yang 10 rakaat, berarti urutannya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Qobliyah subuh niku. Disebutkan dalam riwayat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat lagi setelah zuhur, ya. Kemudian yang 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad. Artinya meskipun itu sunnah, tetapi sangat ditekankan sekali untuk dikerjakan. Ya minimal, misalkan agak berat mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuhnya. Karena ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, meskipun Nabi dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Ana 2 sholat sunnah sing tidak pernah ditinggalkan Nabi, meskipun Nabi lagi safar. Apa maning Nabi lagi mukim. Ya, 2 sholat sunnah ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Jadi 2 sholat sunnah ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun demikian, ya. Ojo nganti gelem sholat witir nek nggur pas Ramadan tok. Ya, setelah Ramadan ya juga, ya, kita istiqomah dengan sholat witirnya. Wong sholat witir kan minimal cuman 1 rakaat. Ya, gelem serakaat ya alhamdulillah, yang penting istiqomah. Syukur-syukur gelem nambah 3 rakaat, ya, dengan sholat witir itu. Ya, jadi yang kedua amalan yang ada di bulan Ramadan yakni sholat tarawih. Ya, kemudian amalan yang ketiga yakni baca Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Makanya Pak, Bu, ya, bulan Ramadan itu kita fokuskan untuk ibadah baca Al-Quran itu, di samping sholat-sholatnya, ya, tapi tambahan baca Qur'ane. Lah misalkan enten sing dereng saged maos Quran, bisa diganti dengan bacaan zikir-zikir dan sebagainya, ya, karena ada uzur karena belum bisa baca Quran, ya. Sudah bisa baca Al-Quran tapi grodal-gradul bacanya, ora lancar, ya ora apa-apa, kita baca Quran semampunya, ya. Kalau para ulama zaman dulu, misal contoh Imam Syafi'i rahimahumullah, nek bulan Ramadan itu dalam sehari khatam 2 kali, Pak. Sedina khatame pindho. Wi Imam Syafi'i. Nek awake dewek ya ora mungkin kuat sedina khatam pindho. Sedina sejus bewis alhamdulillah banget. Ya kan? Paling tidak kita punya target selama Ramadan minimal khatam ping sepisan wis lah. Ya. Alhamdulillah Ramadan tahun ini insyaallah kan 30 hari. Ya, 30 hari itu. Berarti pas nek sedina khatam 1 juz, berarti selama sebulan nanti bisa khatam ping sepisan. Nek Imam Syafi'i sedina pindho, Pak. Ya, berarti nek misalkan puasane 30 dina, berarti khatame ping pinten? 60 kali itu dalam sebulan. Luar biasa. Yen awake dhewek ya rada abot nek kowe. Orang rada memang abot gitu. Ya, memang abot untuk kita. Tapi ya tadi paling tidak ya dalam sehari tetap baca Al-Quran semampu kita, ya. Tapi harus ada targetnya lah, minimal sekali dalam sebulan itu. Nek masih berat ya sudah semampunya, ya, semampunya kita baca Al-Quran. Ya, sehari mampunya 1 rukuk gitu, ya enggak apa-apa. Ya, sehari mampunya 5 ayat, itu enggak masalah. Yang penting jangan sampai sehari ora blas begitu. Ya, di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan biasanya
kita itu lagi semangat-semangatnya ibadah. Bisa dibayangkan, nek misalkan di bulan Ramadan saja ndak mau baca Al-Quran, apa maning nek di luar Ramadan begitu. Ya, itu yang nomor 3, yakni baca Al-Quran. Ya. Kemudian yang nomor 4, ya, ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah bersodakoh, infak dan sebagainya. Ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi itu orang yang paling dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan, sifat dermawannya Nabi itu lebih deres daripada hujan. Ya, udan itu kan yo gembruduk begitu ya. Ya. Lah itu sifat dermawannya Nabi di bulan Ramadan itu lebih deres daripada gembruduknya udan. Ya. Kalau bahasa Sragennya ya nyah-nyoh gitu. Ya. Saya itu lama di Sragen makanya logat Solone masih agak ke bawah-bawah. 17 tahun di Sragen. Ini baru 10 bulan berarti tinggal di Dukubulu lagi. Ya makanya logat wetane kadangan esih ke bawah begitu. Nah, itu bulan Ramadan sifat dermawannya Nabi itu luar biasa. Ya. Bahkan di luar Ramadan Nabi itu pernah ya disebutkan dalam sebuah riwayat lagi sholat berjamaah itu ya, bar salam Nabi langsung pulang ke rumah. Ya. Dan kelihatan terburu-buru. Sehingga para sahabat itu pada bingung. Ki janjane Kanjeng Nabi anapa? Kok tumben-tumbene bar salat langsung balik begitu. Maka ya Nabi kemudian setelah pulang dari rumah sebentar tok kembali ke masjid dengan membawa sesuatu di tangannya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang masih ada di masjid, ya, tadi pas sholat saya teringat di rumah itu masih ada beberapa emas, ya, dan saya tidak mau sholatku terganggu gara-gara mikiri emas yang ana neng umah. Maka kemudian setelah salam Nabi ambil itu emas, kasihkan kepada para sahabat untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Kui sifat dermawannya Nabi semacam itu, ya. Gara-gara sholate terganggu mikiri apa emas harta yang ada di rumah, sama Nabi langsung diambil bar sholat, kemudian disuruh dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, nah kita terkadang ya kalau sholat ya takbiratul ihramnya iya khusyuk, ya Allahu Akbar ingat begitu. Tapi giliran tembe maca doa iftitah tok Allahumma ba'id ya atau yang Allahu Akbar kabiro. Kuwi pikirane wis tekan ngendi-ngendi. Ya, bahkan terkadang pernah kan kita merasakan sholat jamaah, ya, jamaah ki dadi makmum. Orang ngerti kuwi imam mau rakaat pertama, rakaat kedua maca apa ora sadar kuwi. Awake dhewe pernah napa mboten, Pak? Bu. Pas lagi sholat jamaah ki, ya, salam, ya. Awake dhewe ora sadar kayak imam mau maca surat apa ya gitu. Pernah, Pak? Ya, kita terkadang semacam itu, ya. Bukan karena ndak hafal, tetapi apa? Karena tidak menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat, ya. Terkadang karena kita sudah saking hafalnya ya, maca Fatihah, ya bibir kita menggerakkan bacaan Fatihah, tapi pikiran tekan ngendi-ngendi, ya. Tapi karena sudah saking hafale, ora khusyuk pun bacaannya ya tekan waladolin, karena sudah saking apale, ya. Orang Jawa ngomongnya wis kelambe kayak gitu, ya. Jadi nggak khusyuk pun bacaan Fatihah ya tekan rampung. Untungnya ya khusyuk di dalam sholat itu bukan rukun. Coba kalau seandainya rukun, ya sholatnya awake dewek ora bakal sah. Yang rukun itu kan tumak nina, ya. Nah, itu sing nomor 4 yakni sedekah. Termasuk bagian daripada amalan yang begitu ditekankan di bulan Ramadan, bagian daripada sedekah adalah kita memberikan makan kepada orang yang berbuka, ya. Jadi pahalanya luar biasa itu.
hadis yang cukup populer ya terkait dengan masalah itu kan, siapa saja ya, saya sampaikan secara maknawi ya, yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Ya, tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya kita ngumpulkan beberapa orang ya, kemudian diajak buka bareng. Ya, itu pahalanya luar biasa juga. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan yakni iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau iktikaf yang sempurna itu ya orang metu-metu sing masjid kecuali ada udzur, misalkan mau ke kamar mandi, mau jemur pakaian dan sebagainya. Ya, iktikaf yang sempurna. Nek kayak awake dewek, kayaknya ya rada abot. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, lagi fokus-fokusnya mikiri biasanya ngecat rumah ya, nyiapin sajian ya untuk tamu lebaran, durung anak bojo njalok nyandang dan sebagainya. Lah kok kemudian kita fokus iktikaf nang masjid ora balik-balik 10 dina, ya kayane ya bojone bakal nguring-nguring gitu. Nah, makanya itu agak berat. Lah paling tidak awake dewek latihan iktikaf. Ya. Ambil waktu malamnya saja sudah. Ya, waktu malamnya. Ya. Bar tarawih pamit nang omah ming bojone, ya. Mak, Bu atau Umi begitu. Ki aku arep nginep nang masjid iktikaf, latihan iktikaf gitu. Ya, baliknya yang esuk angger sahur apa-apa. Ya, pamit gitu. Latihan, ya. Lah di masjid ngapain? Apakah cuman andon turun tok nang masjid? Ya tidak. Ya tadi itu baca Al-Qur'an, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti tidak tidur, ya tidur tidak apa-apa. Ya, tetapi orang gur andon pindah tempat tidur tok dari rumah langsung masuk masjid langsung tidur, ya enggak. Tapi ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan ketika kita iktikaf. Banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Ramadan itu juga bagian dari waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ya ketika bulan Ramadan tiba, ya perbanyak ya doa kepada Allah Ta'ala. Hajat apa saja yang kita inginkan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mumpung ini adalah bulan di mana ya doa-doa kita itu mustajab. Ya. Tadi pagi waktu di Masjid At-Taqwa saya bacakan satu hadis terkait dengan masalah doa ya. Bahwasanya doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya tergesa-gesa niku nopo? Tergesa-gesa dalam berdoa niku kita berdoa kepada Allah Ta'ala tetapi belum ada tanda-tanda doa kita diijabah, terus kita ora gelem doa maning. Meninggalkan doa gara-gara doa sing wingi-wingi kuwi urung katon dikabulkan oleh Allah. Terus mutung ora gelem doa. Lah kuwi tergesa-gesa di dalam berdoa. Lah yang kayak gitu itu doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Lah terus bagaimana? Terus nantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama menjelaskan, bisa istiqomah senantiasa berdoa kepada Allah itu lebih baik daripada doa yang kita minta kemudian langsung dikabulkan. Ya. Jadi kita bisa istiqomah senantiasa minta kepada Allah Ta'ala itu lebih baik daripada kita berdoa sehari 2 hari kemudian langsung diijabah oleh Allah Ta'ala, apa yang kita minta langsung dikasih sama Allah. Ya. Kenapa? Karena biasanya khawatirnya ketika apa yang kita minta sudah dikasih oleh Allah,
kemudian kita tidak mau lagi berdoa minta kepada Allah. Nanti minta lagi, nepas lagi, butuh. Ya, maka yang semacam itu, ya makanya istiqomah dalam berdoa itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ambil ibrohnya. Manakala kita minta sesuatu kepada Allah belum juga dikabulkan, mungkin adalah apa? Allah taala sedang sayang kepada kita supaya kita lebih sregep lagi meminta kepada Allah. Khawatirnya ya tadi itu, sudah dikasih kemudian malah meninggalkan doa kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salafus saleh zaman dulu itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah meskipun hanya minta garam, meskipun hanya minta tali sendal, itu mereka minta kepada Allah taala. Apalagi awake dewek zaman saiki, ya, di mana kebutuhan ya sing dipikir nakeh banget. Itu lebih harus lebih fokus lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tadi itu, jangan minta terburu-buru dikabulkan. Kita ambil contoh Nabi Zakaria alaihissalam, ya, seorang nabi, seorang rasul, ya, berdoa kepada Allah minta anak, itu tidak langsung diijabah oleh Allah taala, Pak. Ya, disebutkan oleh para ahli tarikh, ya, Nabi Zakaria doanya diijabah, beliau punya anak itu ketika usianya Nabi Zakaria itu sudah 100 tahunan ke atas. Bahkan istrinya itu sudah tua, sehingga ketika dikabari oleh malaikat Jibril bahwasanya nanti istrinya Nabi Zakaria itu punya anak, istrinya kuwi orang ngandel. Mosok aku duwe anak, aku ki wis mandul begitu. Ya. Itu karena apa? Diijabahnya doanya Nabi Zakaria itu ketika sudah usianya sudah sepuh, sudah tua. Ya. Baru kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Itu nabi rasul sing tingkat ketakwaannya kepada Allah taala itu sudah tidak diragukan lagi. Apalagi kita, ya, sing antara dosa dan ibadai ya banyak dosane, ya. Terkadang kita tidak sadar bahwasanya kita berbuat dosa, sehingga ketika lagi sakit diuji sesuatu baru ngeluh, ya Allah janjane aku ki duwe dosa apa kok diuji kayak kiye, ya. Dia tidak sadar setiap hari melakukan banyak dosa. Meskipun demikian Allah taala itu maha pengampun. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu pernah mengalami kekeringan selama 40 tidak disebutkan selama berapa tahun, tetapi Bani Israel itu mengalami kekeringan yang panjang pada zaman Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Musa mengumpulkan semua umatnya, ya, dan Nabi Musa dikabari oleh malaikat Jibril bahwasanya kekeringan ini akibat dosa yang dilakukan oleh satu orang selama 40 tahun. Ana wong lakoni dosa selama 40 tahun. Kui menyebabkan orang nana udan. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan semua umatnya. Dan Nabi Musa mengatakan, "Ke aku digabari oleh malaikat Jibril, ya, bahwasanya umatku sing ana nang kene ki ana salah sijine wong sing melakukan dosa 40 tahun. Dan ini yang menjadikan Allah taala tidak menurunkan hujan. Wis saiki ngaku sapa." Jadi Nabi Musa menawarkan, ya, sapa wong sing melakukan dosa selama 40 tahun kuwi sapa. Ya, tidak ada yang mau ngaku. Sampai orang yang melakukan perbuatan dosa itu merasa takut. Jangan-jangan engkau Gusti Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa dan ngasih tahu bahwasanya akulah orangnya begitu. Maka kemudian disebutkan dalam riwayat, orang tersebut menutupi kepalanya, ya, dengan bajunya karena takut. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau sudah menutupi aibku selama 40 tahun. Apakah hari ini akan Engkau bongkar dosa-dosaku di depan banyak orang?"
Ya Allah, turunkanlah hujan, jangan mempermalukan aku di depan banyak orang. Karena doa dari orang itu minta aibnya ditutupi kepada Allah Ta'ala, akhirnya hujan turun, ya. Dan Nabi Musa lebih heran lagi, dia urung ana wong sing ngaku, ya, tapi udan wis mudun. Kira-kira siapa? Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong kasih tahu kepadaku siapa wonge, ya. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam sebuah riwayat tersebut bahwasanya, wahai Musa, aku sudah menutupi aib orang itu dan aku sudah menurunkan hujan. Apakah kemudian engkau meminta, ya, siapa orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut? Ya, ketahuilah bahwasanya aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Ya, maka ya kita seberapapun banyaknya dosa, ya, jangan sungkan-sungkan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi di waktu sahur, itu juga waktu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah berarti kurang 5 menit lagi maghrib nih, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Apabila banyak kesalahan, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.